Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari kebangkitan Pergerakan Nasional Indonesia. Setelah beberapa pertemuan sebelumnya, kita mempelajari hmm, perkembangan ya, perkembangan penjajahan di Indonesia sampai pada perlawanan di beberapa daerah. Di kesempatan kita kali ini, kita akan mempelajari bagaimana sih pergerakan nasional Indonesia melawan penjajahan itu awalnya berkembang gitu. Nah, untuk poin-poin materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yakni definisi nasionalisme, kemudian definisi pergerakan nasional Indonesia, faktor pendorong kebangkitan, serta saluran pergerakan nasional. Nah, yang pertama itu adalah definisi nasionalisme dulu ya, teman-teman. Jadi, definisi nasionalisme itu sendiri awalnya berkembang menjadi dua cabang ya. Yang pertama itu adalah paham kebangsaan yang berdasarkan kejayaan masa lalu. Maksudnya di sini, kalau dikaitkan dengan konteks nasionalisme Indonesia ya, jadi kebangsaan Indonesia itu berkembang dari memori kolektif atau ingatan bersama bangsa Indonesia akan kejayaannya di masa lalu, teman-teman. Khususnya itu di masa kerajaan Majapahit dan juga kerajaan Sriwijaya gitu. Yang mana bangsa Indonesia itu merasa kalau mereka tuh pernah berjaya gitu di masa lalu. Dan dengan ingatan itu mereka tuh jadi termotivasi gitu untuk kembali berjaya gitu. Mengembalikan kejayaan itu dan melepaskan diri dari penjajahan gitu. Melepaskan diri dari penjajahan untuk kembali berjaya sebagaimana mereka di masa lalu gitu. Nah, eh, definisi yang kedua itu adalah paham kebangsaan yang menolak penjajahan untuk membentuk negara yang bersatu dan berdaulat. Di sini maksudnya bisa dipahami dengan jelas ya teman-teman. Kalau nasionalisme itu berarti bentuk perlawanan ya, perlawanan penolakan terhadap penjajahan untuk membentuk negara yang bersatu gitu, yang mana berarti adanya persatuan ya di antara eh, masyarakat Indonesia gitu, dan berdaulat di sini tuh maksudnya bisa menentukan nasibnya sendiri gitu. Nah, lebih modern nih, perkembangan nasionalisme itu berkembang ke arah yang lebih modern yang mana artinya itu berarti kesamaan kewarganegaraan dari semua etnis dan budaya di dalam suatu bangsa. Jadi di sini tuh maksudnya kalau dikaitkan dengan konteks Indonesia ya, itu eh, baik itu etnis Jawa, Sunda, Melayu, Betawi, Batak dan lain sebagainya itu eh, terikat oleh satu kewarganegaraan, teman-teman. Kewarganegaraan Indonesia gitu. Nah, konsekuensi dari pergeseran definisi yang ke arah lebih modern ini itu membuat nasionalisme gitu ya yang semulanya identitas nasionalnya itu abstrak ya. Abstrak di sini tuh maksudnya cuman berdasarkan perasaan gitu. Mengarah ke arah yang lebih konkret gitu, ke bentuk yang lebih jelas. Bentuknya itu berupa pemerintahan bersih, kemudian negara modern, demokrasi dan juga perlindungan HAM. Nah, yang selanjutnya itu adalah definisi pergerakan nasional Indonesia ya, teman-teman. Jadi, pergerakan nasional Indonesia adalah masa perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dalam kurun waktu 1908 hingga 1942 nih, yang ditandai dengan kemunculan sejumlah organisasi massa dan politik bercorak modern. Nah, jadi mengapa sih kurun waktunya itu dari tahun 1908 hingga 1942? 1908 ini dihitung dari dimulai berdirinya organisasi Budi Utomo ya teman-teman. Yang mana organisasi Budi Utomo ini menjadi organisasi pertama ya, organisasi pertama dalam Pergerakan Nasional Indonesia gitu. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia pertama gitu yang berdiri di Indonesia. Nah, kenapa kurun waktunya berakhir di 1942? Itu karena pada tahun itu Jepang itu masuk ke Indonesia, mengambil alih Indonesia dari Belanda gitu. Dan mulai dari tahun 1942 itu,
banyak organisasi-organisasi pergerakan yang berdiri di era Belanda itu dibubarkan oleh Jepang gitu. Karena Jepang itu ingin membersihkan pengaruh Belanda dari Indonesia saat itu gitu. Maaf, Jepang saat itu khawatir kalau misalnya organisasi-organisasi itu tetap dibiarkan berdiri, ada pengaruh-pengaruh Belanda yang bertahan gitu di Indonesia. Sekalipun organisasi-organisasi tersebut sebenarnya ya banyak juga yang tidak terafiliasi dengan Belanda gitu. Dan kalau kita perhatikan nantinya di setelah Jepang masuk ya, setelah Jepang masuk itu pergerakan nasional Indonesia itu jadi cenderungnya menggunakan organisasi-organisasi bentukan Jepang ya teman-teman. Itu nanti akan dipelajari lebih lanjutnya eh, pada materi sejarah pendudukan Jepang ya. Indonesia pada masa pendudukan Jepang gitu. Nah, jadi bisa dipahami ya di sini kalau pergerakan nasional Indonesia itu ditandainya ya dengan kemunculan sejumlah organisasi massa dan politik yang bercorak modern, yang mana Budi Utomo ini dipandang ya sebagai organisasi massa dan politik pertama gitu, yang bercorak modern dalam konteks pergerakan nasional gitu. Nah, selanjutnya itu adalah faktor internal pendorong kebangkitan nasional nih teman-teman. Jadi internal di sini maksudnya itu adalah faktor yang berasal dari dalam bangsa Indonesia itu sendiri gitu. Yang pertama adalah tekanan dan penderitaan dari kolonial Belanda. Sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, kalau pemerintah kolonial Belanda ini memang dalam praktik pemerintahannya cenderung eh, mempertimbangkan ya, cenderung mengedepankan ya kepentingannya sendiri atau keuntungannya sendiri gitu. Dengan mengabaikan kondisi masyarakat Bumi Putra gitu. Dan pada perkembangannya kan banyak bentuk tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda ya untuk menguntungkan negaranya sendiri gitu. Tanpa memedulikan kesejahteraan masyarakat Bumi Putra gitu. Jadi dengan adanya tindakan-tindakan yang demikianlah yang akhirnya membuat masyarakat Bumi Putra, bangsa Indonesia itu tertekan dan menderita gitu. Kemudian yang kedua adalah rasa senasib sepenanggungan ya dalam cengkeraman kolonial Belanda gitu. Jadi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia itu sama-sama merasakan tekanan dan penderitaan kan dari pemerintah kolonial Belanda gitu. Karena persamaan itulah mereka akhirnya eh, muncul kesadaran ya untuk bersatu gitu, untuk bersatu bersama-sama apa ya melawan pemerintah kolonial Belanda gitu, bersama-sama untuk merdeka gitu ya, mengupayakan kemerdekaan gitu. Kemudian yang ketiga adalah munculnya kesadaran nasional dan harga diri berdasarkan kehendak untuk memiliki tanah air dan menentukan nasib sendiri gitu. Jadi dari tekanan dan penderitaan dan rasa nasib semenanggungan itu akhirnya muncul ya kesadaran nasional pada diri bangsa Indonesia ya, pada diri masyarakat berbagai daerah Indonesia yang kemudian bersatu ya menjadi bangsa Indonesia dan mana mereka mulai muncul eh, perasaan untuk memiliki tanah air gitu dan menentukan nasib mereka sendiri gitu. Mereka tuh mulai sadar kalau mereka tuh berhak loh untuk memiliki tanah air dan menentukan nasib mereka sendiri tanpa terikat dengan pemerintah kolonial Belanda. Yang mana kan di dengan ikatan mereka dengan kolonial Belanda itu cenderungnya itu banyak merugikan mereka gitu. Kemudian yang keempat itu adalah diskriminasi dari pemerintah kolonial gitu. Jadi eh, di, sebagaimana yang kita pelajari ya di beberapa pertemuan sebelumnya kan sempat juga saya singgung gitu kalau pemerintah kolonial ini dalam praktiknya itu diskriminatif gitu. Yang mana membagi masyarakat saat itu berdasarkan golongan ras gitu, berdasarkan ras mereka gitu. Dan mana yang mana ya masyarakat pribumi itu digolongkan sebagai masyarakat kelas 3 gitu, yang haknya sangat terbatas gitu. Jadi adanya pembagian ini tuh ya membuat masyarakat Bumi Putra saat itu ya menderita gitu, karena mereka akses ke pendidikannya terbatas, kemudian juga untuk
akses pekerjaannya juga terbatas, sosialnya juga terbatas gitu. Karena dibatasi oleh pembagian berdasarkan ras itu gitu. Nah, selanjutnya itu faktor eksternal pendorong kebangkitan ya. Eksternal di sini maksudnya yang berasal dari luar bangsa Indonesia itu sendiri gitu. Yang pertama adalah munculnya paham liberalisme dan human rights. Ya, human rights di sini tuh maksudnya HAM ya, hak asasi manusia. Pasca Revolusi Amerika di tahun 1774 hingga 1783 dan Revolusi Perancis di tahun 1789. Jadi adanya dua revolusi ini ya teman-teman, itu eh, mulai menaikkan paham liberalisme dan juga paham hak asasi manusia gitu. Setelah kedua revolusi ini kan ide-ide itu mulai menyebar ya, mulai menyebar ke berbagai belahan dunia. Masyarakat yang terjajah saat itu, khususnya bangsa Indonesia ya, mulai sadar gitu kalau mereka tuh berhak untuk memperjuangkan eh, kebebasan mereka gitu, hak-hak asasi mereka gitu, yang mana eh, banyak di apa ya banyak dilanggar oleh pemerintah kolonial Belanda gitu. Nah, yang kedua itu adalah diterapkannya sistem pendidikan Barat melalui politik etis di tahun 1902 gitu. Yang mana pendidikan Barat ini kan dalam praktiknya tuh menjadi saluran ya bagi masuknya pemikiran-pemikiran atau gagasan-gagasan yang mendorong kesadaran nasionalisme. Ya, seperti ini, paham liberalisme, kemudian hak asasi manusia, dan juga nanti ada paham nasionalisme itu sendiri, itu berkembangnya kan setelah masyarakat Bumi Putra menerima pendidikan Barat, gitu kan. Nah, yang ketiga itu adalah kemenangan Jepang terhadap Rusia ya di tahun 1905. Jadi, konteksnya, Jepang dan Rusia itu pada tahun 1905 berperang ya di wilayah Manchuria gitu. Yang mana mereka ini memperebutkan wilayah Manchuria karena eh, melihat potensi dari wilayah Manchuria itu gitu. Bagi Jepang dan Rusia, Manchuria itu kan kaya dengan batu bara ya, yang mana batu bara ini tuh bisa digunakan untuk kebutuhan industri mereka gitu. Selain itu, Rusia juga melihat Manchuria itu punya potensi bagi pembangunan rel kereta api mereka gitu. Mereka kan saat itu sedang membangun rel kereta api Trans-Siberia ya, yang menghubungkan wilayah Moskow ke Vladivostok gitu. Tapi dalam perkembangannya, Jepang itu akhirnya berhasil mengalahkan Rusia ya. Yang mana kemenangannya ini menjadi motivasi lah bagi bangsa-bangsa di Asia ya. Kalau ya bangsa Asia tuh bisa loh ngalahin bangsa Eropa gitu. Nah, yang keempat itu adalah gerakan Turki Muda dari tahun 1896 hingga 1918 yang juga turut memotivasi atau mendorong ya kebangkitan nasional Indonesia gitu. Nah, jadi gerakan Turki Muda ini eh, digerakkan oleh ya itu ya kelompok Turki Muda, yang mana kelompok ini tuh berhasil eh, mengubah sistem pemerintahan monarki absolut menjadi sistem pemerintahan monarki konstitusional di masanya Sultan Abdul Hamid II gitu. Jadi keberhasilan itu memberikan motivasi ya bagi tokoh-tokoh pergerakan nasional kalau kita bisa loh untuk menumbangkan sistem pemerintahan yang absolut gitu menjadi lebih demokratis gitu. Nah, yang kelima itu adalah gerakan Pan-Islamisme yang mendorong perlawanan terhadap kolonialisme gitu. Jadi Pan-Islamisme itu sendiri ya teman-teman dibawa oleh komunitas Jawi di abad ke-17 hingga 19 Masehi gitu. Jadi komunitas Jawi ini merupakan komunitas ulama yang belajar di Mekah gitu. Setelah mereka belajar di Mekah, mereka itu balik ke Indonesia dan membawa gagasan-gagasan Pan-Islamisme gitu. Jadi Pan-Islamisme ini itu sendiri nggak cuman terkait dengan pemurnian ajaran Islam, tetapi juga berkaitan dengan semangat untuk melawan penjajah gitu, melawan kolonialis gitu, teman-teman. Nah, beberapa tokoh komunitas Jawi ya yang berpengaruh dalam penyebaran gagasan Pan-Islamisme, diantaranya ada Muhammad Yusuf Al-Makassari ya, kemudian ada Syekh Abdul
Syekh Abdul As-Samad Al-Palimbani, kemudian ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, teman-teman. Nah, yang mana tokoh-tokoh ini tuh berpengaruh ya dalam penyebaran Pan-Islamisme gitu. Nah, yang ke yang selanjutnya itu adalah gerakan nasionalisme di beberapa wilayah Asia ya teman-teman. Yang pertama itu ada nasionalisme India yang tokoh terkenalnya itu Mahatma Gandhi ya. Mahatma Gandhi ini tuh dalam gerakannya itu mengupayakan gerakan yang damai gitu teman-teman. Yang mana ada dua gerakannya yang terkenal ya. Yang pertama itu ada Satyagraha yang berarti tidak bekerja sama dengan Inggris gitu. Jadi segala bentuk kerjasama dengan Inggris itu ditolak ya oleh Mahatma Gandhi gitu. Dan kemudian adalah Swadeshi yang berarti memakai produk dalam negeri gitu. Memakai produk dari India gitu untuk mematikan ekonomi kolonial Inggris di India gitu. Nah, selanjutnya itu ada nasionalisme Tiongkok ya. Tokohnya itu Sun Yat-sen, di mana dia ini terkenal dengan gagasannya San Min Chui. San Min Chui ini merupakan gagasan yang menggabungkan 3 poin pemikiran, yaitu nasionalisme, kemudian demokrasi, dan juga sosialisme, teman-teman. Untuk nasionalismenya sendiri, itu berkaitan dengan semangat untuk merdeka ya. Jadi saat itu kan Tiongkok saat itu memang banyak mendapat intervensi dari bangsa Eropa ya. Nah, dari gagasannya Sun Yat-sen ini itu maunya ya Tiongkok kalau bisa bisa lepas lah dari intervensi-intervensi itu gitu, merdeka dari intervensi-intervensi asing gitu. Kemudian selanjutnya adalah demokrasi ya, mengganti sistem monarki yang absolut menjadi sistem yang lebih demokratis gitu. Karena saat itu kan Tiongkok saat itu masih berupa di apa ya kerajaan ya, berupa kekaisaran dinasti Qing gitu kan, dinasti Qing yang mana Sun Yat-sen tuh maunya ya Tiongkok berubah gitu menjadi negara yang lebih demokratis, tidak lagi berdasarkan sistem monarki absolut yang seperti itu gitu. Kemudian eh yang selanjutnya itu kan ada gagasan sosialisme ya, yang mana sosialisme ini berarti mengupayakanlah kesejahteraan ya, kesejahteraan masyarakat melalui sistem pajak yang adil gitu. Dan selanjutnya adalah gerakan nasionalisme dari Filipina yang salah satu tokoh terkenalnya itu ada Jose Rizal ya teman-teman. Yang mana Jose Rizal ini tuh terkenal dalam gerakannya itu melalui tulisannya gitu. Tulisannya yang terkenal itu judulnya itu ada Noli Me Tangere, sebuah novel ya yang mengkritik kebijakan kolonial Spanyol di Filipina gitu. Di samping itu juga Jose Rizal juga mendirikan La Liga Filipina atau Liga Tondo ya. Yang mana Liga Tondo ini itu eh, berusaha untuk mengupayakan reformasi dan juga kesetaraan di Filipina gitu. Jadi gerakan nasionalisme di beberapa wilayah Asia ini itu juga turut ya memengaruhi eh, semangat nasionalisme di Indonesia. Nah, selanjutnya itu adalah jalur pergerakan nasional maaf, maksudnya saluran ya. Saluran pergerakan nasional Indonesia gitu, teman-teman. Jadi, dalam praktiknya, pergerakan nasional Indonesia itu berjalan melalui beberapa saluran ya. Yang pertama itu ada saluran organisasi ya. Organisasi di sini tuh sebagai wadah perjuangan kolektif dan pendidikan politik, teman-teman. Nah, contohnya itu ada Budi Utomo, kemudian Sarekat Islam, dan Indonesia Partai. Yang kedua itu ada Kongres ya, yang mana Kongres ini tuh sebagai forum penyatuan sikap dan koordinasi antar gerakan gitu. Jadi kan eh, organisasi pergerakan nasional itu ada banyak ya teman-teman. Melalui Kongres ini, organisasi-organisasi itu tuh bisa saling menyatukan sikap ya dan berkoordinasi antar satu sama lain gitu untuk mencapai tujuan bersama, yakni Indonesia merdeka gitu kan. Nah, contoh organisasinya itu ada Kongres Pemuda 1 dan 2, dan juga Kongres Perempuan gitu. Jadi adanya kongres ini tuh untuk menyatukan organisasi-organisasi itu ya.
gitu teman-teman dalam satu tujuan bersama gitu, satu tujuan nasional gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada surat kabar ya. Surat kabar itu di sini tuh sebagai media penyebaran gagasan dan kritik terhadap pemerintah kolonial. Nah, beberapa contohnya di sini ada Bintang Hindia ya, yang mana Bintang Hindia ini merupakan surat kabar yang berdiri di tahun 1902 di Belanda dan juga diketuai oleh Abdul Rifai gitu. Bintang Hindia ini merupakan salah satu surat kabar yang cukup bisa dikatakan vokal ya dalam mengkritik kebijakan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia gitu. Kemudian eh, yang selanjutnya, contoh selanjutnya ada Medan Priai, teman-teman. Medan Priai ini didirikan pada tahun 1907 ya oleh Tirto Adi Suryo. Kalau teman-teman nonton Bumi Manusia, itu kan ada karakter Minke. Nah, karakternya ini tuh terinspirasi dari si Tirto Adi Suryo ini, teman-teman. Nah, kita lanjut ke surat kabarnya ya. Jadi surat kabar Medan Priai ini tuh menjadi surat kabar harian pertama yang dikelola oleh Bumi Putra gitu. Setelah sebelumnya kan kalau Bintang Hindia ini memang masih ada keterlibatan eh, orang Belandanya ya, tapi kalau Medan Jaya ini tuh dikelola penuh ya oleh Bumi Putra gitu. Kemudian selanjutnya ada Sunting Melayu di tahun yang berdiri tahun 1912 ya, yang mana eh, Sunting Melayu ini didirikan oleh Ruhana Kudus ya di Sumatera Barat gitu. Dia ini FYI aja merupakan wartawati Indonesia pertama, teman-teman. Dan surat kabarnya ini menjadi surat kabar pertama yang diterbitkan oleh perempuan di Indonesia gitu. Segitu aja ya teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk materi ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ke saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.